Kita doa. Oke, Bapak Ketua kelasku minta tolong doa, Nak. Iya, Bu. Oke. Jangan Sebelum lupa memulai tundukkan kepala. pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ibu absen dulu ya. Oke. Bapak Ketua kelas ada, Wisnu ada, Boy, Cita ada, Atalia ada, Zahra makasih, Sam, Danela ada, Tania, Gabriel minta tolong on camera dong. Ini berlaku untuk semuanya. Ada 4 negara yang pernah masuk di Indonesia. 4 negara itu apa saja? Portugal, Spanyol, Oke. Belanda, Portugal, Jepang. Jepang masuk Eropa ya? Inggris, Bu. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu harus ngasih tahu dulu nih, apa-apa saja yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, kalian tahu yang membuat semangat nasionalisme berkembang di Indonesia itu apa? Kemudian yang kedua, organisasi pada masa kemerdekaan, pada masa pergerakan nasional. Pertanyaannya, apakah sudah membaca modul yang diberikan di Classroom? Dikit. Angkat tangan, tangannya kan bisa diangkat pakai situ. Yang sudah, ada plus poin bagi yang sudah membaca di situ. Siapa aja? Bisa dilihat? Nak? Bisa Bu. dilihat? Bisa, Bu. Oke. Ini ada di Google Classroom. Ya, Bu. Ibu sudah meletakkan ini. Dan pertemuan yang sebelumnya kita sudah bicara tentang Belanda di Indonesia. Oke. Sambil yang baca, Ibu tanya-tanya dulu tentang materi sebelumnya. Oke. Yang ini mau dibaca di Google Classroom ada. Coba dicek di Google Classroom-nya. Oke, kalau kalian belum baca ini kita nggak bisa kemana-mana gitu. Oke? Ya, Bu. Nah, saya kembali ke kalian. Oke. Oke, nggak apa-apa. Oke. Bacanya sudah selesai. Saya berharap sudah ya. Oke. Yang sudah selesai baca, pertanyaan, ada pertanyaankah? Ada yang perlu kita diskusikan dari hasil bacaanmu? Ada yang perlu didiskusikan? Ada pertanyaan yang lain? Teman-teman yang lain? Saya, Bu. Oke, terima kasih. Sasa. Apa kaitannya organisasi Perhimpunan Indonesia dengan Sumpah Pemuda? Oke, jadi oke. Di sini dari yang kalian baca itu bisa kita lihat bahwa sangat dekat sekali hubungannya dan sangat erat sekali. Kenapa? Karena pada saat organisasi Perhimpunan Indonesia itu ada di sini, mereka mencetuskan yang namanya Manifesto 1925. Jadi dari manifesto itu banyak sekali yang mengarahkan bahwa kita itu jangan nunggu dari Belanda. Nggak ada ceritanya menang dari Belanda itu, diberi kemerdekaan dari Belanda itu mustahil. Itu hanya janji-janji palsu. Dan disitulah para pemuda itu akhirnya sadar bahwa oh iya, kita harus menyatukan pendapat, menyatukan kekuatan kita supaya kita bisa melangkah lebih menuju ke kemerdekaan. Karena selama ini janji-janjinya Belanda
dari politik etis saja, dari kemudian perundingan-perundingan, semuanya hanya janji-janji belaka begitu. Dari manifesto politik ini akhirnya ada yang namanya Kongres Pemuda, Marsha dan teman-teman. Nah, disitulah akhirnya terbentuk Kongres Pemuda yang pertama 1926. Nah, dari 1926 para pemuda ini akhirnya menemukan ide, kita akan rapat lagi pada Kongres Pemuda yang lebih ditata lebih baik begitu. Akhirnya pada tahun 1928 itu ada lagi Kongres Pemuda, yaitu Kongres Pemuda yang kedua. Nah, di situ lebih matang karena apa? Ada yang namanya susunan dari organisasi. Jadi jelas ketuanya siapa, wakilnya siapa. Nah, oke anak-anakku, apa yang kalian baca, apa yang kalian tanyakan tadi, ini bisa kita rangkum di sini. Bisa dilihat, Nak? Bisa, Bu. Bisa? Bisa. Oke. Jadi ini adalah gedung yang memang melambangkan Stovia. Nah, ini adalah Budi Utomo, organisasi yang kalian baca tadi. Kemudian coraknya karena masih awal, masih budaya dan pendidikan. Nah, ini adalah Pasar Klewer, Nak. Pasar Serikat Dagang Islam. Ini pemimpin Serikat Dagang Islam dan ini adalah Serikat Islam. Dia lebih banyak coraknya. Kalau ini adalah 3 serangkai. Selanjutnya kita lanjut pada partai yang ketiga ya Nak. Perhatikan gambar tersebut. Siapakah beliau-beliau ini? Ada yang tahu? Nah, ada yang jawab kayaknya. 3 serangkai dulu. Betul sekali. Ini adalah tokoh Suaranya kecil ya, maaf ya. Indonesia. Jadi yang tengah ini adalah Doos Dekker. Beliau adalah orang Belanda asli yang memang bercita-cita untuk membela rakyat Indonesia. Karena beliau dari Belanda. Beliau bernama Ernest Francois Doos Dekker. Ernest Francois Beliau Doos. adalah Dr. Cipto Mangunkusumo dan Raden Mas Wati Suryo. Oke. Jadi nama Indonesianya adalah Danudirjo Setiabudi. Ini adalah kenapa ini saya masukkan karena ini adalah organisasi dengan corak politik yang pertama di Indonesia. Sebelum-sebelumnya coraknya adalah ekonomi, kemudian pendidikan dan budaya. Ini yang pertama kali pada tahun 1912. Paling gampang itu tanggalnya adalah Natal ya, 25 Desember. Gampang banget itu mengingatnya. Indonesia terhadap tanah air agar bekerja sama mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Oleh karena itu, corak dari partai ini ialah politik. Ada Nah, yang membuat ini adalah ini loh, tulisan-tulisan mereka sebagai wartawan yang cukup mengancam keberadaan kolonialisme Belanda sehingga mereka diasingkan. Oke, saya percepat lagi. Beliau bertujuannya diasingkan di Belanda untuk mempertanggungjawabkan semua yang mereka lakukan terhadap Belanda. Kita tiba di Sumpah Pemuda. Jadi Berangkat dari manifesto 1900. oke, silakan didengarkan dulu ya. Akhirnya para pemuda menghadiri Kongres Pemuda pertama yang dilaksanakan pada tanggal 30 April Indonesia, di mana Siapa Nu? Zahra dulu. Oke, Zahra. Ladies first, Zahra.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Yolanda dari SMP Lab School Unesa 3 Surabaya. Saya akan mempresentasikan hasil presentasi kelompok saya dengan anggota Noval, Helena, Chelsea, dan Boy. Wawancara dan pengamatan organisasi kemasyarakatan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Organisasi Rahma. Security Perumahan. Jenis Rahma. organisasi yang diamati Rahma. adalah politik dan sosial. Nama pemimpin organisasi yaitu Bapak Muslimin. Jumlah anggota organisasi ada 12 orang. Tujuan organisasi yang diamati yaitu mengamankan komplek dan perumahan. Peranan organisasi dalam masyarakat yakni menjadikan lingkungan aman dan terjaga. Masalah yang muncul pada organisasi di masa pergerakan nasional 1900 sampai 1945 yaitu masih bersifat kedaerahan, bergerak sendiri, mudah ditebak oleh musuh, dan tanpa ada senjata. Upaya penyelesaian masalah pada organisasi di masa pergerakan nasional 1900 sampai 1945 yakni 1. Harus ada pemimpin yang bisa menggerakkan hari rakyat. 2. Harus ada komunikasi yang kuat dalam masyarakat. 3. Pentingnya musyawarah. Dan 4. Semangat berjuang untuk negara. Masalah yang muncul pada organisasi di masa kini yakni upah atau gaji yang kecil tapi tugas berat, ada iuran yang harus dibayarkan, tanggung jawab rugi. Presentasi saya, jika saya ada kesalahan kata, saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekali presentasinya dan mengena sekali ya. Memang di masyarakat kebanyakan kalau security itu memang seperti itu ya, tugasnya berat tapi gajinya gak seberapa, kemudian nyawa pula gitu ya. Terima kasih Zahra dan teman-teman. Ketiga kelompok telah memberikan presentasinya dan saya sangat menghargai sekali ternyata kalian teman-teman oke. Juga peduli ya dari apa yang kalian bicarakan dengan teman-teman, akhirnya kalian menjadi peduli dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah presentasi. Oh ya, untuk kelompok yang pertama saya beri nilai 90 overall. Untuk kelompok yang kedua karena ada pembagian tugas yang cukup baik, maka Ibu Puji berani memberikan angka 95 karena pembagian tugas. Tapi sekali lagi untuk tugas nilai individu akan saya berikan setelah laporannya dikumpulkan ke Bu Puji. Yang terakhir sama pembagian tugasnya karena yang presentasi tunggal Jessica, maka nilainya 90. Tapi menyimpulkan nggak? Salah seorang saja menyimpulkan tentang apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih Wisnu memberikan kesimpulan. Kita dapat tahu organisasi pada masa pergerakan nasional dan dampaknya sekarang. Bagus. Terima kasih. Yang kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ketua kelasku, kita doa, tundukkan kepala. Iya Bu. Belum akhir pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya hari Senin besok kita akan bicara tentang Sumpah Pemuda. Jadi anak-anakku sekalian akan Ibu letakkan di Google Classroom kegiatan kita apa saja nanti ke depannya dan kita ketemu hari Senin ya. See you. Terima kasih. Mohon maaf atas segala hilaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.